Keluaran 3 mencatat Tuhan berbicara kepada Musa melalui api yang menyala dari semak duri. Sekarang ini ilmu pengetahuan bisa menjelaskan apa yang terjadi di balik fenomena api yang berbicara ini. Suara yang kamu dengar sebentar lagi berasal langsung dari api yang kita lihat bersama-sama. I am the God of your father, the God of Abraham, of Isaac, of Jacob, the God of Moses. I have surely seen the affliction of my people that are in Egypt. I've heard their cry. I know their sorrow. Pada video ini, kita akan belajar bagaimana api bisa berbicara seperti ini, sehingga kamu bisa melakukan eksperimen serupa di rumah kamu untuk mereplikasi fenomena yang terjadi. Jadi jangan kemana-mana, simak video ini sampai selesai. Api adalah sumber yang hebat untuk menghasilkan suara. Tetapi biasanya ketika kamu mendengar api menyala, misalnya hanya lilin, kamu tidak mendengar apapun. Itu karena gradien tekanan dari panas lilin bersifat konstan. Agar bisa terdengar, kita membutuhkan tekanan yang berubah-ubah. Itulah sebabnya ketika kamu meniup api atau menggerakkannya, kamu mendengar suara khas dari nyala api. Saat api bergerak melalui udara, sebenarnya yang terjadi hanyalah kumpulan gas panas yang bergerak. Gas akan mengembang saat menjadi panas dan menyusut ketika mendingin. Jadi, ketika gas panas bergerak melalui udara, ia menciptakan suara saat mendingin atau memanas dan menghasilkan gelombang tekanan di udara yang bisa kita dengar. Yang menarik adalah, tekanan ini tidak perlu besar. Tekanan pada suara yang dapat didengar berada di kisaran mikropascal. Sungguh luar biasa betapa sensitifnya telinga kita terhadap perubahan tekanan yang sangat kecil. Namun agar dapat didengar sebagai suara, tekanan itu harus memiliki pola keteraturan. Jadi agar kita bisa mendengar api, kita harus mengendalikan api itu agar memanas pada interval teratur berdasarkan sinyal audio. Api adalah plasma parsial. Artinya ada sedikit ion dalam gas api itu. Jadi ketika kamu menempatkan api di dekat medan elektromagnetik yang besar dan berubah-ubah, ion-ion itu dapat bergetar dan menghasilkan lebih banyak panas, sehingga gas menjadi lebih panas. Misalnya, jika kamu menaruh api di dalam microwave, kamu bisa mempertahankan bola api yang tidak lagi membakar bahan bakar kayu. Untuk membuat api yang bisa berbicara, kita hanya perlu menjalankan medan elektromagnetik melalui api yang menambahkan energi pada frekuensi yang dapat didengar. Di bagian bawah alat ini, ada kumparan Tesla solid state yang terhubung ke lilin logam di atasnya. Sumbu logam lilin itu menyerap alkohol, dan ketika dinyalakan, ia menyala seperti api normal. Namun ketika kumparan Tesla diaktifkan, medan tegangan tinggi dari kumparan itu menyalurkan energi ke dalam api, membuatnya membara lebih panas dan terang. Di dalam kumparan Tesla ini terdapat rangkaian pemutus. Rangkaian ini dengan cepat menyalakan dan mematikan tegangan tinggi ribuan kali per detik. Ketika aku memasukkan sinyal audio melalui kabel input atau bahkan Bluetooth, rangkaian ini memodulasi denyut kumparan agar sesuai dengan frekuensi musik. Artinya, kumparan Tesla sekarang membuat nyala api berdenyut mengikuti irama dan nada dari sinyal audio. Pemanasan dan pendinginan udara di sekitar api terjadi tepat pada frekuensi itu, menciptakan gelombang tekanan di udara yang kita dengar sebagai suara. Sebagai contoh, aku bisa menjalankan gelombang suara 200 Hz dan menunjukkannya dalam gerak lambat. Kamu bisa melihat api berdenyut tepat pada frekuensi itu. Jadi ketika kamu melihat api yang berdenyut, mudah untuk memahami bagaimana hal itu menghasilkan frekuensi yang dapat didengar. Beberapa dari kalian mungkin sudah menyadari bahwa api di atas sebenarnya tidak diperlukan. Karena plasma dari kumparan Tesla sudah cukup panas untuk menghasilkan gelombang suara itu sendiri. Jadi, kamu bisa saja memiliki kumparan Tesla yang bernyanyi tanpa api di atasnya. Tetapi, dengan api yang berbicara di atasnya, kita mereplikasi fenomena Tuhan berbicara kepada Musa yang tercatat di Keluaran 3. Keren kan? In my opinion, the talking fire is a lot cooler than talking sparks. But what's weird is how are my ears discerning specific sounds
when it's just one dancing fire. Yang aneh adalah, bagaimana telinga kita bisa membedakan suara tertentu padahal hanya ada satu nyala api yang menari? Pertanyaan yang sama juga berlaku untuk pengeras suara biasa. Bagaimana satu speaker yang bergetar bisa menghasilkan berbagai suara berbeda sekaligus, seperti suara vokal yang terdengar di atas musik? Ternyata otak kita memiliki kemampuan luar biasa untuk mengambil satu gelombang suara dan memecahnya menjadi komponen-komponen penyusunnya. Misalnya, ketika suara diputar melalui speaker normal atau api ini, gelombang listrik menghasilkan satu gelombang tekanan nyata yang merupakan hasil penjumlahan semua gelombang menjadi satu. Aku menunjukkan gelombang transversal di sini, tetapi ingat bahwa suara adalah gelombang longitudinal seperti ini. Namun aku tetap menunjukkan bentuk transversal agar lebih mudah divisualisasikan. Jadi kamu bisa lihat jika kita menjumlahkan sinyal audio ini, kita akan mendapatkan satu sinyal audio yang mewakili perubahan tekanan di udara. Gelombang tekanan ini bergerak melalui udara dan mengenai telinga kita. Setelah itu, telinga kita harus memecahkan frekuensi-frekuensi asli yang membentuk gelombang itu. Disinilah fungsi koklea, bagian telinga yang bentuknya seperti siput. Ketika suara masuk, rambut-rambut halus di dalamnya bergetar dan mendeteksi suara tersebut. Namun, frekuensi yang berbeda beresonansi di bagian yang berbeda dari koklea. Suara yang lebih rendah beresonansi di bagian dalam dan suara yang lebih tinggi di bagian luar. Jadi koklea melakukan analisis mirip transformasi Fourier terhadap suara itu. Dengan begitu, setiap gelombang tekanan acak dapat diuraikan menjadi berbagai frekuensi yang dapat dikenali oleh otak kita. Kemudian, otak menyatukan semua sinyal saraf untuk memberitahu kita suara apa yang kita dengar. Ia mengenali pola frekuensi khas, misalnya dari biola atau suara saudaramu. Jadi meskipun kamu hanya mendengar satu gelombang tekanan, telinga dan otakmu dapat benar-benar memisahkan bagian-bagian suara aslinya. Sungguh luar biasa. Jadi, sekarang ini, api yang berbicara bukan lagi sesuatu yang mustahil. Kita bahkan bisa membuatnya sendiri di rumah, dengan menggunakan kumparan Tesla dan lilin di atasnya. Tetapi teman-teman jangan salah paham. Video ini bukan untuk membuktikan bahwa Tuhan berbicara kepada Musa melalui api yang menyala dari semak duri, memang sungguh terjadi. Bukan untuk berkata itu bukan mujizat. Dan juga bukan untuk berkata Tuhan menggunakan kumparan Tesla untuk memukau Musa. Ini hanya pelajaran ilmu pengetahuan yang menjelaskan bahwa api dapat mengeluarkan suara, dan kita dapat mengendalikan serta menggunakannya seperti speaker. Semua ini terjadi karena kita terinspirasi dari cerita yang ada di dalam Alkitab. Video ini dibuat ulang dari video kanal YouTube The Action Lab. Kalau kamu ingin melihat video aslinya, silakan ke kanal YouTube The Action Lab. I command you, subscribe to The Action Lab. Dan tentu saja, berlangganan juga ke kanal Tanpa Ragi. Kalau menurut teman-teman video ini menarik, bagikan ke teman-teman yang lain sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai bertemu.